kami sadar Tuhan, ketika kami menjadi domba-domba gembala, ada jaminan keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami hati yang haus dan lapar untuk mengenal Engkau, untuk hidup dalam kebenaran firman. Oleh sebab itu Bapa di surga, mari Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Berikan firman-Mu yang Kau ajarkan untuk menuntun memimpin kami, supaya hidup kami tidak keliru dalam perjalanan ini. Oleh sebab itu mari urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus, jadikan menjadi saluran berkat. Biar hati kami semua menjadi bagaikan hati yang menjadi tanah yang subur, untuk benih-benih firman diletakkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menolak segala tipu setan, kuasa-kuasa gelap, roh-roh lain yang mau mencoba mencuri pengertian kami, hikmat, bahkan juga sukacita damai sejahtera. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kemenangan untuk kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, shalom. Kita patut bersyukur sampai malam hari ini saya masih mengajak sidang jemaat Tuhan untuk berada tetap dalam suasana Pentakosta, ya. Suasana Pentakosta merupakan suasana yang sangat terpenting menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kenapa saya katakan? Sebab suasana Pentakosta, Tuhan memulai sesuatu di dalam gerejanya. Gereja terbangun dengan adanya Pentakosta, hari ke-50, dengan adanya kuasa Roh Kudus. Maka dalam peta zaman yang saya sudah selalu menunjukkan, ya, Tuhan yaitu membagi zaman ini menjadi 3 periode besar, saudara. Dimulai dari zaman, ya, zamannya Bapa, ya, zamannya Anak, zamannya Roh Kudus. Ya, zaman Roh Kudus itu mulai sejak Yesus terangkat ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Dalam peta ini kita telah lihat, ya, zaman Roh Kudus merupakan zaman terakhir dalam mempersiapkan umat Tuhan menjadi penduduk surga, ya. Jadi zaman Roh Kudus menjadi zaman terakhir untuk mempersiapkan kita yang dulunya orang berdosa untuk menjadi anak-anak Tuhan, sekaligus menjadi sidang mempelai Tuhan. Jadi zaman Roh Kudus, zaman yang terakhir. Itu sebabnya sejak Yesus Kristus, Tuhan sudah terus berbicara tentang zaman akhir, ya. Zaman akhir telah dimulai sejak zamannya Yesus Kristus sampai kedatangannya kali yang kedua. Inilah zamannya Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu saya sudah tekankan apa pentingnya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Yang pertama, saudara, untuk menghidupkan gereja Tuhan, agar gereja Tuhan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, ya. Gereja Tuhan mengalami kuasa kebangkitan dengan menerima kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, kuasa kebangkitan itu sangat kelihatan
dalam kehidupan jemaat mula-mula, ya. Dan mereka menunjukkan cara hidup yang sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana cara hidup orang yang dikuasai Roh Kudus? Itu dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, saudara, ya. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus mengubah, ya, yaitu orang-orang percaya untuk selalu mengalami kehidupan yang diubahkan. Tapi di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 kita temukan gereja Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus punya cara hidup demikian. Ayat 32, ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, terus mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini cara hidup gereja mula-mula, ya. Orang percaya itu memiliki suatu perkumpulan. Adapun kumpulan yang orang yang telah percaya itu, bagaimana modelnya? Yang pertama, mereka sehati, sejiwa, ya. Nggak gampang, saudaraku, untuk hidup sehati dan sejiwa, ya. Saya tadi pagi melayani pemberkatan nikah di gereja kita di Batu Haji, ya. Saya menerangkan, ya, tidak gampang membangun sebuah hubungan, ya, kecuali mau belajar membangun hubungan dengan model yang Tuhan inginkan, ya. Model yang Tuhan inginkan dalam membangun suatu hubungan digambarkan bagaikan sebuah pernikahan, ya. Nggak gampang, saudara, membangun sebuah hubungan bermodelkan sebuah pernikahan. Maka konsep Tuhan dalam membangun hubungan itu konsep pernikahan, ya. Termasuk di mana Tuhan ingin membangun hubungannya dengan manusia juga, modelnya model pernikahan, ya. Maka tidak salah kalau Efesus pasal 5 ayat yang ke-32, saudara, ya. Efesus pasal 5 ayat 32, coba sebentar. Rahasia ini besar, ya. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, apa intinya hubungan Kristus dan jemaat? Terus, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi model hubungan yang Tuhan inginkan bagaikan Kristus dengan jemaat itu bagaikan sebuah pernikahan. Apa tanggung jawab dari suami? Kasihilah istrimu. Apa tanggung jawab dari istri? Hormatilah suami, ya. Saudara, inilah hubungan yang sangat Tuhan dambakan. Apakah saudara dan saya berhasil memberi hormat kepada Tuhan? Kalau Tuhan tidak perlu kita pertanyakan, Dia betul-betul telah berhasil mengasihi kita semua, ya. Kasih Kristus tidak perlu dipertanyakan, panjangnya, lebarnya, dalamnya tidak perlu dipertanyakan. Sebab kasih Kristus pada puncaknya, Dia sampai rela memberikan nyawanya kepada kita.
manusia, Dia sungguh melayani kita. Bahkan Dia rela mati tersalib di Golgota, menebus segala dosa kita, agar kita kan beroleh perdamaian, menjadi keluarga Allah. Jadi kasih Kristus tidak perlu dipertanyakan, telah nyata. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa tugas mempelai perempuan? Kalau dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima ayat 33 ini, memberi hormatilah suami. Dan hubungan ini, kalau tadi ayat 32 menggambarkan hubungan jemaat dengan Kristus, gitu kan? Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Iya. Jadi hubungan Kristus dan jemaat menunjukkan hubungan pernikahan. Gereja punya tanggung jawab memberi hormat kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain, ibadah diartikan dengan memberi hormat kepada Tuhan. Jadi kalau orang main-main dalam ibadah, tidak serius dalam ibadah, tidak setia dalam ibadah, sebenarnya itu tidak menghormati Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara beribadah, berarti saudara dan saya sedang memberi hormat kepada Tuhan. Itu tugas gereja dalam membangun hubungannya dengan Tuhan. Sebagai istri, sebagai mempelai perempuan, dia punya tanggung jawab untuk menghormati suami. Sama seperti gereja Tuhan harus menghormati Tuhan. Ya, maka saya selalu mengatakan, baik jemaat maupun hamba Tuhan, salah satu tugas utama dari kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah memberi hormat. Kalau takut, saya percaya ya ada sisi yang lain mempengaruhi. Tapi kalau hormat itu menunjukkan penundukan diri. Ya, kalau takut bisa saja takut kalau nanti dihukum, ya, atau takut kalau nggak diberkati, ya. Lebih dalam lagi takut kalau tidak masuk surga. Tapi kalau hormat itu adalah memberi diri masuk dalam penundukan dengan kerelaan hati. Itulah ibadah. Itulah yang Tuhan inginkan dalam membangun hubungan kita. Itu sebabnya gereja mula-mula memiliki satu kumpulan, disebut kumpulan orang yang telah percaya. Bagaimana hubungan mereka? Sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang egois. Alkitab mencatat, ya, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini sebenarnya kelanjutan dari keterangan daripada Kisah Rasul pasal 2 setelah gereja Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus. Terjadi perubahan. Perubahan apa yang paling signifikan terjadi di tengah-tengah gereja
lewat pertolongan Roh Kudus terjadi sebuah kumpulan. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah definisi daripada eklesia. Orang-orang yang telah dipanggil keluar, ya. Jadi kumpulan dari orang-orang yang telah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita lihat selanjutnya, ya, gereja Tuhan, ketika Tuhan memberikan Roh Kudus, akhirnya gereja menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan. Itu ayat 33. Ya, ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi kuasa yang besar dibuktikan di tengah-tengah gereja Tuhan. Mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya. Dan kalau kita lihat seterusnya ayat 34 dan seterusnya, kembali kita melihat bagaimana konsep hidup gereja Tuhan yang telah diubah oleh Roh Kudus, ya, sampai di dalam gereja Tuhan itu betul-betul terjadi kelimpahan. Ya. Sebenarnya kita ini harus berdoa supaya semua mendapatkan kelimpahan, ya, supaya semua diberkati Tuhan. Ya. Musuh kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini salah satu kemiskinan. Ya. Kemiskinan itu dekat dengan berbuat dosa. Makanya Alkitab mencatat, jangan berikan aku miskin, supaya aku tidak mencuri dan berdosa terhadap Tuhan. Dan juga Alkitab mencatat, jangan berikan aku kaya, supaya aku jangan sombong. Tapi yang paling rawan adalah kemiskinan. Oleh sebab itu, saudaraku, gereja Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Zaman akhir adalah zaman yang tersukar di dunia ini. Tapi jangan lupa, zaman akhir adalah zaman di mana kasih karunia berlimpah-limpah untuk mempersiapkan gereja Tuhan agar lolos dari dunia yang jahat ini lewat pertolongan Tuhan. Saya mau kembali menekankan, kenapa begitu penting Roh Kudus. Minggu yang lalu saya sudah menekankan, pertama, memampukan kita membedakan. Itu yang pertama, ya. Membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Memampukan kita membedakan mana pelayanan yang benar, mana yang tidak benar. Saudara jangan hanya melihat dari sisi pelayanan, tapi Anda dan saya harus belajar melihat pelayanan yang benar dengan yang tidak benar. Saya menerangkan tadi malam, Nadab dan Abihu juga melayani dalam tabernakel, saudara, tapi dibunuh sama Tuhan.
Kenapa sampai Tuhan tega membunuh Nadab dan Abihu, padahal melayani di dalam tabernakel? Alkitab memberikan jawaban. Karena Nadab dan Abihu masuk ke dalam tabernakel dengan membawa api yang asli. Api yang asli, dengan kata lain melayani di luar apinya Tuhan. Melayani di luar kuasa Roh Kudus. Berarti dorongan semangat yang lain. Semangat daging pun bisa membuat orang melayani. Tapi yang sangat Tuhan harapkan, semangat yang bersumber dari apinya Tuhan. Contoh yang kedua saya angkat, contohnya Uzza. Mereka begitu semangat untuk menjemput peti perjanjian dalam kerajaannya Daud. Mereka jemput peti perjanjian. Tujuan mereka supaya peti perjanjian ada di tengah-tengah Israel. Peti perjanjian adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Tapi mereka lupa, untuk menghadirkan Tuhan juga tidak boleh main-main. Mereka mencoba mengangkut peti perjanjian dengan meletakkannya di kereta lembu. Lalu kereta itu miring, saudara. Karena miring, lalu Uzza mencoba untuk menahannya dengan menyentuh peti perjanjian, langsung tewas. Kenapa, saudara? Kok Tuhan sekejam itu memberikan hukuman, padahal tujuannya Uzza bersama dengan Daud adalah baik. Yang baik belum tentu benar, dan yang benar belum tentu baik menurut orang-orang. Apa resikonya? Daud akhirnya kehilangan damai sejahtera. Akhirnya peti perjanjian itu mengembara. Dan tibalah peti perjanjian itu ke rumah Obed-Edom. Kenapa? Daud trauma. Kok tujuan saya baik, tapi menimbulkan kematian. Kenapa? Karena mereka mencoba mengangkat peti perjanjian di luar firman. Padahal hukum Taurat, peraturan Taurat mengajar bahwa peti perjanjian itu harus dipikul, diangkat oleh para imam-imam. Tidak semua yang bertugas bisa memikul tabut perjanjian. Ada orang-orang tertentu. Maka saudara, ini adalah gambaran dari pengajaran kehadiran Tuhan. Tak semua, walaupun pelayan-pelayan, walaupun hamba Tuhan, tidak semua yang sudah Tuhan percaya bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan, terutama dalam pengajaran. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Makanya nggak bisa niru-niru, saudara. Banyak orang niru-niru, ya. Sama dulu dengan niru-niru tentang mempelai. Ya. Dulu karena belum populer tentang mempelai, wah, semua pada benci, saudara. Semua pada menyatakan sesat. Tapi belakangan ini, saudara, semua mencoba untuk meniru-niru. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara,
pelayanan yang benar modelnya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang bisa menunjukkan itu kepada kita? Roh Kudus. Siapa yang bisa membuat kita mengerti, memahami firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan dengan benar? Itu Roh Kudus. Rasul Petrus berkata, nubuat tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Itu 2 Petrus 1 ayat 20. 2 Petrus 1 ayat 20. Petrus 1 ayatnya yang 20 demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Gak bisa menurut kehendak sendiri, gak bisa menurut logika kita. Tapi menurut apa kitab suci itu ditafsirkan? Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau nggak karena dorongan Roh Kudus, nggak bisa. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman kepada kita, baik itu ajaran yang benar, pelayanan yang benar, dan saya sudah terangkan dalam kebaktian minggu yang lalu, penyembahan yang benar. Dan saya sudah lanjutkan, Roh Kudus diberikan kepada gereja supaya gereja dapat melanjutkan misinya Tuhan. Itu sebabnya murid-murid ketika diutus sama Tuhan harus dengan lebih dulu menerima Roh Kudus. Tuhan tahu sehebat apapun murid, mudah untuk gagal kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Maka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 dimulai. Ayat 19 ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jadi sekarang Tuhan mengutus kita. Tapi sebelum Tuhan mengutus murid-muridnya, apa katanya ayat 22? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kenapa sangat begitu penting Roh Kudus? Harus memenuhi para murid, harus memenuhi gereja Tuhan supaya berhasil melanjutkan misinya Tuhan. Seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Jadi gereja Tuhan di bumi ini adalah sebagai utusan-utusan Tuhan. Gereja Tuhan yang ada di bumi ini sebenarnya adalah untuk menjadi alat menunjukkan siapa Yesus, siapa Tuhan, apa yang dikerjakannya. Tugas gereja itu tidak mudah. Tapi tugas gereja adalah di
orang Kristen itu gak gampang. Dimanapun kita berada, kita sebagai utusan Tuhan. Dan Anda diutus menurut Alkitab seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti Anda diutus dan saya diutus untuk menghadapi bahaya. Domba di tengah-tengah serigala itu berhadapan dengan binatang buas. Gereja Tuhan bagaikan domba yang diutus di tengah-tengah serigala, berhadapan dengan bahaya, nyawanya terancam, hidupnya terancam. Itu sebabnya Tuhan katakan, cerdiklah seperti ular. Menghadapi bahaya perlu cerdik. Cerdik. Lalu teman cerdiknya adalah tulus. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Ketulusan dan kecerdikan harus sejalan, harus seimbang dalam menghadapi bahaya, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi kemiskinan, dalam menghadapi tantangan perlu cerdik. Sekaligus tulus. Kalau Anda nggak cerdik sekarang, konyol. Kita sudah menganggap Indonesia berhasil menahan lajunya COVID-19. Tapi jangan lupa, sekarang Korea Selatan mengalami peningkatan. Kita sudah menuju endemi. Tapi tadi pagi saya lihat di TV, masih terus masuk dalam peningkatan walaupun tidak seperti dulu. Beberapa negara di dunia sudah buka masker. Ya. Termasuk Australia. Tapi jangan lupa saudara, kita ini hidup di akhir zaman. Kapan saja bisa datang musibah, kapan saja bisa datang bahaya. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Menghadapinya perlu kecerdikan dalam segala hal, supaya kita jangan berdosa, barengi dengan tulus. Kalau cerdik tanpa tulus, tambah dosa kita. Tapi kalau cerdik dibarengi dengan ketulusan, saya percaya Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Amin. Ini sekarang perlu cerdik. Berbisnis pun perlu cerdik. Kira-kira merugikan, jangan lanjutkan. Jangan mau menanggung risiko yang tidak perlu Anda harus tanggung. Kisah Tuhan berikan kecerdikan mengamati keadaan ini. Tak usah dalam berbisnis, dalam pelayanan pun kita perlu cerdik dan tulus. Sehingga apa? Bisa menjalankan roda pelayanan ini dengan keseimbangan. Misalkan antara uang masuk dan uang keluar. Ya. Kita akan diberikan Tuhan hikmat mengatur mana yang bisa kita press, bagian-bagian mana yang bisa kita kurangi, bagian-bagian mana yang kita harus pertahankan.
Ya, sama dengan hidup bernikah saudara, keluarga saudara. Ada bagian-bagian yang saudara tidak bisa kurangi, misalkan uang sekolah anak, kebutuhan-kebutuhan pokok. Tapi hanya kalau kebutuhan-kebutuhan itu bukan kebutuhan pokok, misalkan ya hanya itu adalah untuk kesenangan dan lain-lain, ini kita bisa kurangi. Ya. Atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak. Misalkan kita masih punya 2 baju, ya tahan selera dong, jangan beli 3. Ya. Ini contoh ya. Sehingga kita, misalkan kita masih punya HP yang bisa kita gunakan. Kalau kita ikuti perkembangan zaman atau HP, stres saudara. Ikuti aja perkembangan Samsung. Kalau tidak stres saudara, selalu keluar yang terbaru. Juga iPhone. Ya. Dulu saya masih ingat, ya saya pakai iPhone 7, udah bangga kali saya. Hebat saya pikir. Keluar lebih jago lagi iPhone 10. Keluar lagi iPhone 12. Harganya 19 juta. Sama dengan harga sepeda motor. Sekarang keluar lagi iPhone 3. Jadi kalau saudara ikuti perkembangan itu stres saudara. Padahal yang lain masih bisa kita gunakan. Yang lain bisa kita pakai. Ya. Artinya disinilah kita perlu menjalankan roda hidup ini dengan tertib dan terus. Kalau tidak saudara pasti hadapi. Ya. Apalagi anak-anak muda sekarang, mana mau HP saja. Makanya selalu saya bilang sama teman-teman kita yang terikat apa namanya itu? Game itu apa? Game apa? Skater. Ini kalau kita izinkan bisa gila kita. Kita punya sekolah kita kan begitu. Udah beberapa orang yang gila gara-gara itu. Dipindahkan dari Batam, dianggap kalau keluar dari Batam nanti akan bertobat dari itu. Ternyata sampai ke kota Medan lebih gila lagi. Siang malam gak pernah berhenti. Makanya saya gak usah kan lihat jemaah. Dia tambah Tuhan pun kalau saya tiap ketemu langsung gini-gini. Gak bertobat ini tangannya sedikit. Saya kan amati jemaat kita. Misalkan di kumpul gitu, saya lewat di situ, mau masuk ibadah saya lihat. Ada tugasnya dari matamu. Jari-jarinya nggak pernah berhenti, campur. Sekarang ini yang paling banyak merusak saudara. Mana puas coba mau main kayak gini, mana bisa HP SMP, HP itu. Apa kata siapa itu sisi apa itu? HP itu jadul itu nggak laku. Ya. Kayak orang sekarang coba bayangkan, rela mengkredit, ya. Rela mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk hobi, hanya untuk kesenangan. Ini kehidupan yang tidak tercip menghadapi dunia yang sekarang. Coba, kalau kita tetap berutang, ingat saudaraku, kalau kita berutang sampai Tuhan datang, gak ikut kita tahan. Nanti saya itu diwajibkan saudara. Karena kita bilang aku mau terangkan Tuhan. Ingat loh, utangmu akan mengikat engkau di bumi.
Maka kita mengatakan jangan berhutang apa-apa. Ada yang bilang sama saya, Pak, dalam dunia bisnis itu biasa berhutang. Betul, biasa. Tapi sebelum Tuhan datang harus saudara lunaskan semua. Sebelum engkau mati, kau lunaskan semua. Kecuali orang yang meminjamkan kepada kita berkata, lunas, Anda bebas dari hutang. Tapi kalau tidak, ingat, jangan pikir Anda hanya berdosa kalau berzina, kalau membunuh, kalau mencuri, kalau mabuk-mabukan. Ingat, berhutang pun dosa. Amin, saudara. Supaya kita lolos nanti kelak menghadapi semua itu, dibutuhkan tadi tulus dan cerdik. Alangkah mantapnya hati saudara bekerja, beribadah tanpa ada ikatan-ikatan yang lain. Paling enak. Misalkan dapat untung saudara 100.000, kalau nggak ada hal-hal yang perlu kita pikirkan yang lain, hanya untuk kebutuhan, ini kita bisa hemat. Makan 50, tinggal 50 lagi misalkan. Tapi kalau tidak, ini mengganggu damai sejahtera kita, mengganggu pikiran kita. Saya baru-baru ini disuruh meminjam 1,5 miliar, tapi bukan untuk saya. Tapi sengaja saya ngelak. Saudara bisa saya pinjam. Dan bisa saya tanggung jawab untuk mendapatkan 1,5 miliar. Tapi saya tidak mau mengajarkan sesuatu yang membuat kita kehilangan kecerdikan dan ketulusan. Sampai orang bank datang ke kantor, Pak, kapan mau dipakai uangnya? Saya bilang, tunggu dulu. Datang lagi minggu depan, telepon saya, Pak, bank kami siap memberikan pinjaman untuk Bapak. Saya bilang, tunggu dulu. Karena tunggu dulu, bosan ya saudara. Akhirnya nggak dihubungi lagi. Tadi pagi dia datang lagi. Ya tadi pagi kalau nggak salah saya. Iya, orang bank. Saya masih baru duduk di kantor, udah datang orang bank ke saya. Ya. Semua rata-rata menawarkan. Ya. Andai kata saya tergiur, pasti saya pinjam sebanyak-banyaknya. Apalagi dibilang, Pak, ini tanpa ampunan ini, Pak. Saya nggak tergiur, saudara. Makanya coba saudara yang punya kartu kredit dan lain-lain, itu seringkali dari telepon. Anda mendapat prioritas, ya, dapat menggunakan limit kartu kredit Anda, masih bisa mendapatkan 100 juta dengan bunga 0,1%. Siapa nggak tergiur saudaraku? Sementara pinjam sekarang berapa persen? Akhirnya kebanyakan saudaraku terjebak karena kurang cerdik dan tulus. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Tuhan mengutus kita menjadi gereja Tuhan, harus diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kecerdikan kita, kebijakan kita meningkat. Sebab tujuan Tuhan mengutus kita pergi untuk menjadikan semua bangsa jadi murid Tuhan. Kita diutus untuk menyelamatkan, kita diutus untuk memberi pengaruh, kita diutus untuk berdampak. Kita diutus bukan untuk jalan-jalan, tapi kita diutus untuk
memberikan pengaruh-pengaruh yang positif kepada orang lain, supaya orang lain itu juga mengalami Tuhan dalam hidup. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk melanjutkan misinya Tuhan di bumi. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita dapat mengerjakan misinya Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya. Kalau tanpa Roh Kudus gak bisa roh menyala-nyala, gak bisa. Hanya karena Roh Kudus kita bisa menyala-nyala roh kita. Maka ada nyanyian kita berkata, biarlah rohmu berberilah teguh dan berjalan, layani Tuhan dengan kesungguhan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi biarlah rohmu menyala. Paulus sangat mengerti bagaimana pelayanan dengan roh yang menyala. Itu intinya karena pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus tidak mungkin bisa roh menyala-nyala. Maka nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15, ya, isi dari nasihatnya saudaraku adalah supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala, ya. Melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana konsepnya supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala? Kita turun dulu ke kitab Keluaran, saudara, ya. Digambarkan dengan pelita yang bercahaya. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Dalam Keluaran pasalnya yang ke-27 dari ayat yang ke-20. Ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuh. Iya, stop dulu. Ini kata harus. Ini bukan himbauan saja, tapi keharusan. Khusus supaya pelita menyala, supaya roh kita menyala-nyala, digambarkan bagaikan pelita yang bercahaya. Apa yang harus dilakukan? Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuh yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Jadi supaya tetap menyala, apa yang dibutuhkan? Mempunyai keharusan untuk membawa minyak zaitun tumbuh. Harus punya minyak zaitun tumbuh, biar pelitanya bisa bercahaya, biar bisa menyala-nyala pelitanya, biar bisa menyala-nyala rohnya dalam pelayanan. Harus tetap ada kuasa Roh Kudus.
Saya mau katakan, terutama zaman akhir ini, nanti kegagalan gereja Tuhan, persoalan terakhirnya adalah tidak memiliki cadangan minyak. Maka Tuhan memerintahkan khusus pada hari ke-6 harus mempersiapkan diri 2 kali lipat. Kalau bangsa Israel diberikan perintah khusus hari ke-6 harus memungut mana 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Berbicara supaya ada cadangan. 5 gadis bodoh tertinggal karena tidak punya cadangan minyak. 5 gadis bijaksana ikut terangkat menyambut mempelai datang karena punya cadangan minyak. Berarti 2 kali lipat. Pelita sudah diisi, masih ada lagi cadangannya 1 lagi. Tapi 5 gadis bodoh, pelitanya sudah diisi tapi cadangan minyaknya nggak ada. Pada saat kapan dia kehabisan minyaknya? Saat tertidur. Saat tengah malam tiba, saat kegelapan tiba. Kalau nggak punya cadangan Roh Kudus, tidak punya 2 kali lipat kuasa Roh Kudus, saya mau katakan kita tertinggal. Karena kita tidak mampu menghadapi kegelapan malam ini dengan modal hanya cukup untuk 1 atau untuk periode suasana yang cuma 1 kali lipat, harus 2 kali lipat. Harus double porsi. Makanya kita ini gak bisa lagi punya urapan yang biasa-biasa hari ini. Gak bisa. Karena tantangan kita lebih berat lagi. Kegelapan dosa lebih kuat lagi. Kita butuhkan cadangan minyak yang cukup. Kalau gak cukup, itu yang menyebabkan hampir padam. Andai kata ada cadangan minyak, bisa diisi kembali. Tapi karena nggak ada cadangan minyak, apa yang mau diisi? Itu sebabnya Keluaran 27 ayat 20, haruslah kau perintahkan orang Israel supaya membawa kepadamu zaitun tumbuh. Supaya apa, saudara? Agar tetap lampu-lampu menyala. Yang pertama, miliki cadangan minyak. Miliki urapan Roh Kudus 2 kali lipat. Saya memberikan gambaran tentang kegagalan saya. Karena cuma 1 kali diurapi, dia gagal. Tapi contoh yang kedua, keberhasilan Daud. Kenapa? 3 kali diurapi. Urapan pertama membuat dia mampu mengalahkan Goliat. Urapan kedua membuat Daud diakui sebagai raja di seluruh Israel. Urapan ketiga membuat Daud mampu merebut Sion, tempat yang paling sulit untuk direbut di tanah Kanaan, namanya Sion. Tapi Daud berhasil. Kenapa? Karena dia memiliki urapan sampai 3 kali.
Urapan pertama aja dahsyat, membuat Goliat takut. Urapan kedua membuat dia diakui sebagai raja. Urapan ketiga membuat dia mampu merebut tempat yang terbaik yang disediakan Tuhan, posisi yang terbaik. Maka pengurapan kita pun harus meningkat. Seringkali kita ingin dekat dengan Tuhan, ingin dapat posisi yang lebih dekat dengan Tuhan, tapi urapan kita cuma satu kali, tak bisa. Saul mendapat urapan satu kali, tapi tidak cukup mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan berikut. Persoalan akhir zaman ini banyak, saudara. Bukan hanya persoalan pribadi kita, dan persoalan yang terberat di akhir zaman adalah iblis tahu waktunya sudah singkat. Dia mau kocok, saudara. Dia mau mencoba menggagalkan termasuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dia mau rampas kita, dia mau hancurkan hidup kita, dia mau hancurkan pengikutan kita. Iblis tahu waktunya sudah dekat. Tapi kalau saudara dan saya memiliki kekuatan dalam pengurapan yang terus mengalami peningkatan dengan meningkat, setiap persoalan membutuhkan urapan. Anda kalau nggak diurapi nggak akan mampu menghadapi satu persoalan, nggak sanggup. Karena ada pengurapan dari Tuhan, kita mampu. Itu pun tidak cuma satu kali. Kita teladani kehidupan Daud. Oleh sebab itu, saudaraku, miliki cadangan minyak, supaya ketika lampu itu membutuhkan minyak, kita bisa isi. Haleluya. Coba ada cadangan kuasa Roh Kudus yang selalu kita rindukan untuk memenuhi kita. Makanya minta Roh Kudus itu bukan cukup satu kali, tapi terus menerus. Terus menerus kita butuh. Orang banyak berdoa, Bapa kami, dia bisa. Yesus anakmu yang tunggal bisa. Tapi jarang sekali orang berdoa meminta kepada Roh Kudus. Padahal tiga hal ini, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu. Bapa memiliki kepribadian, Yesus memiliki kepribadian, Roh Kudus memiliki kepribadian. Kenapa kita tak minta juga kepada Roh Kudus? Roh Kudus, tolong saya. Seringkali kita akan hanya minta sama Yesus saja. Yesus, tolong saya, tidak salah. Tapi ingat saudaraku, Roh Kudus pun punya perasaan. Dia juga ingin dipuji, dia juga ingin disembah, dia ingin juga diandalkan. Mau mengandalkan Roh Kudus, mau berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus bantu saya, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus mampukan saya. Sama bobotnya dengan Mika minta tolong kepada Yesus. Hanya kita mengenal Bapa, mengenal Roh Kudus melalui Yesus. Anda mau kenal siapa Bapa itu melalui Yesus. Anda mau kenal siapa Roh Kudus itu melalui Yesus. Maka Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 15, Yesus disebut Roh yang menghidupkan. Makanya setiap kali kita berdoa,
Anda dan saya juga butuh bukan saja meminta kepada Yesus, tapi juga tidak salah kalau kita juga berkata, Roh Kudus, Engkaulah Roh pemimpin, Roh penerang. Haleluya. Roh yang bisa membantu saya dalam segala keadaan. Makanya gereja Tuhan perlu punya cadangan. Gereja Tuhan perlu mempersiapkan diri untuk berlimpah-limpah hidup di dalam Roh Kudus. Biar apa? Kalau belitanya hampir ada minyak, ada tambahan 5 garis bolu, pelitanya hampir padam, nggak ada cadangannya. Akhirnya nggak cukup untuk menghadapi kegelapan malam. Coba ada cadangannya, dengan mudah dia isi. Maka di sini harus kau perintahkan. Jadi Tuhan itu memberikan satu perintah, terutama berbicara dengan kuasa Roh Kudus. Harus. Jangan katakan, mudah-mudahan kalau datang Roh Kudus saya ditolong, saya diurapi, saya dipenuhi. Enggak. Bilang sama Roh Kudus begini, saya harus dipenuhi, saya harus ditolong, saya harus dibaptiskan. Kalimat harus di sini harus ditekankan, terutama dalam mempersiapkan gereja supaya tetap memiliki roh yang menyala. Haleluya. Ibadat itu perlu menyala-nyala. Kalau enggak, satu kali membosankan. Lama-lama saudara tahu, ya. Saya melihat kita ini sedang berada pada regenerasi. Tuhan mau mempersiapkan generasi berikutnya. Mungkin generasi kita akan segera tergantikan. Tapi saya melihat hari-hari ini termasuk di pelayanan kita, saudara tahu, generasi yang muda yang menangkap itu lebih punya beban. Makanya coba kalau Anda datang ke Bandung, lihat aja, rata-rata pelayan-pelayan kita orang-orang muda, termasuk anak-anak saudara yang ada di Batam. Mungkin inti mereka di sana kuliah, bekerja, tapi saya melihat sekarang telah berubah. Inti mereka adalah beribadah dan melayani. Dan saya melihat satu persatu mereka, saya perhatikan saudara, semua yang memiliki roh yang menyala-nyala. Saya lihat Tuhan buka jalan untuk hidup, baik pekerjaannya, baik studinya. Malah yang tidak memiliki roh yang menyala-nyala, ini yang bermasalah. Orang tuanya setengah mati hanya menyuruh dia beribadah, belum tentu mau beribadah. Tapi kalau rohnya sudah menyala-nyala, tidak usah diperintah. Kita ibadahnya jam 7 saudara, jam 7.15. Mereka subuh harus sudah keluar dari rumah. Kalau mereka penerima tamu, kalau mereka kolektor, kalau mereka pemuji, kalau mereka pemusik, mereka sudah lebih awal datang. Ya, saya harap nanti juga di sini yang melayani di altar ini harus lebih berdisiplin karena rohnya menyala. Haleluya. Jangan sudah masuk ibadah baru mau datang. Kita di Batam walaupun sudah latihan, misalkan hari ini ibadah semalam latihan, tapi
nanti mau masuk ibadah masih disesuaikan lagi antara penyanyi, song leader, singer dengan pemain musik. Walaupun semalam sudah latihan, supaya lebih mantap kita. Walaupun sudah dipersiapkan, tapi bagaimana caranya supaya itu bisa kita lakukan? Miliki roh yang menyala-nyala. Itulah kuasa roh kudus yang bisa membuat pelita itu menyala terus. Yang kedua, harus yang murni. Enggak boleh campuran. Jadi kuasa roh kudus itu tidak boleh bercampur dengan yang lain, tidak boleh bercampur dengan kedagingan. Harus minyak zaitun tumbuk yang murni. Jadi yang kedua harus yang murni. Roh kudus yang murni itu datang dan kita dapatkan lewat proses ditumbuk, dihancurin, diremukkan. Jadi kalau saudara mau mendapatkan urapan Roh Kudus yang membuat hatimu menyala-nyala dalam Tuhan, miliki hati yang hancur. Doa yang betul-betul dibarengi dengan kehancuran hati. Kalau kita doa dengan kesombongan, Roh Kudus jauh. Tapi kalau saudara berdoa dengan segala kehancuran hati, apalagi saudara berdoa dengan segala kerendahan hati dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau. Oh, Tuhan senang hadir di sana. Aku tidak mampu melewati semua ini. Aku tidak bisa melepaskan diri dari dosa ini, dari ini. Tuhan senang. Kalau saudara merasa mampu melepaskan diri, justru Tuhan tidak senang. Tapi kalau saudara berkata, aku tidak mampu Tuhan, maka Tuhan itu akan datang dan dekat kepada kita, memberi pertolongan. Maka saudara, tidak sulit bagi kita mengaku kalau kita tidak mampu. Kalau kita merasa tidak mampu, tidak berat. Jadi yang murni. Dan sekaligus saudaraku, dan yang ketiga, pelita yang menyala harus selalu ditempatkan di kemah pertemuan. Begitu kan ayat 21. Ayat 21. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Ya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun temurun. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, minyak itu harus selalu tersedia. Itulah kuasa Roh Kudus. Yang kedua, harus selalu murni. Dan yang ketiga, harus selalu ada di hadapan hadirat. Kalau kita mau menyala-nyala roh kita, miliki kuasa Roh Kudus, miliki kemurnian dari kuasa Roh Kudus, dan datanglah kepada Tuhan, selalu berada dalam hadiratnya. Maka roh saudara akan menyala-nyala. Ada semangat yang menyala-nyala karena tetap dalam hadirat. Coba dalam hadirat Tuhan, ya, disitulah tempat saudara merasakan kekuatan yang baru yang bersumber dari Tuhan. Malam ini saya mengajak seluruh sidang jemaat dan kita semua, mari kita lanjutkan misinya Tuhan dengan pertolongan.
Haleluya, haleluya. Waktu kita sudah lewat, saudara. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon anugerah Tuhan selalu menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus telah Tuhan bagi semua bangsa. Allah lurus. Kita nyatakan kepada Allah peduli kita, jaga kita dengan bahasa